Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemuda Sarjana. Bersama saya di sini, Dimas Pratama, sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Berita yang akan saya bawakan mengenai tentang berita ibu kota, yaitu DKI Jakarta. Yang dimana DKI Jakarta ini terkenal dengan sebuah kota yang metropolitan dan diduga banyak masalah. Kita lanjut ke berita pertama. Berita pertama ini masih dengan tentang pandemi COVID-19 atau coronavirus yang berada di Jakarta. Mulai 18 Desember, keluar masuk Jakarta wajib sertakan hasil rapid test antigen. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa mulai Jumat 18 Desember 2020 mendatang, keluar masuk wilayah DKI Jakarta harus menyertakan surat hasil pemeriksaan rapid test antigen. Mulai tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, semua wajib sertakan rapid test antigen, kata Syarif dalam keterangan suara. Syarif menjelaskan, penyertaan surat hasil rapid test antigen tersebut sudah menjadi kebijakan nasional. Setiap orang yang bepergian menggunakan transportasi umum keluar masuk Jakarta diwajibkan untuk melampirkan hasil tersebut. Itu kan menjadi kebijakan nasional. Artinya, bagi maskapai, bagi yang akan membeli tiket itu diwajibkan calon penumpangnya melakukan hasil rapid, ucap Syafrin. Dia juga menjelaskan, kebijakan tersebut berlaku untuk semua angkutan umum, baik angkutan udara, angkutan laut, dan angkutan darat. Namun, untuk kendaraan pribadi, lanjut Syafrin, masih belum diberlakukan kebijakan penyertaan surat hasil rapid test antigen tersebut. Syafrin juga menjelaskan prioritas pengecekan akan dilakukan dari jalur udara untuk orang-orang yang akan keluar masuk ke wilayah Jakarta. Lanjut ke berita kedua, yaitu masih dengan berita tentang virus COVID-19. Lampu merah perayaan Tahun Baru di Ibu Kota demi cegah meluasnya virus corona. Gempita Tahun Baru 2021 akan berbeda dari tahun sebelumnya demi memutus mata rantai virus corona atau COVID-19. Pemprov DKI Jakarta melarang industri pariwisata menggelar acara perayaan penggantian Tahun Baru. Awalnya, Dinas Parekraf DKI Jakarta menuangkan kebijakan itu dalam surat edaran Dinas Parekraf tentang tertib operasional tempat usaha pariwisata pada malam pergantian Tahun Baru 2020-2021. Surat itu ditandatangani oleh Gumilar Ekalaya pada 7 Desember 2020. Ini hasil koordinasi dengan pihak kepolisian yang melarang kegiatan acara Tahun Baru di hotel-hotel dan tempat usaha pariwisata lainnya, ucap Pit kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya saat dihubungi. Industri pariwisata yang sudah mendapatkan izin untuk buka di masa PSBB transisi diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun, mereka dilarang menyelenggarakan acara perayaan Tahun Baru 2021. Tidak diperkenankan untuk melakukan perayaan kegiatan malam Tahun Baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan masing-masing, tulis Gumilar dalam surat tersebut. Tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID internal yang berada pada usaha hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan serta menjamin tidak terjadinya kerumunan dan mendisiplinkan tamu atau pengunjung terhadap protokol kesehatan COVID-19, ujarnya. Gumilar menyebut akan ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, khususnya bagi tempat usaha yang menciptakan kerumunan di malam Tahun Baru. Keputusan itu menuai dukungan dan kalangan Dewan di Kebon Sirih. Berikut pendapat anggota DPRD DKI Jakarta. Lanjut ke berita ketiga. Langit Jakarta sering biru cerah, IQR, kualitas udara DKI mulai membaik. Sejak awal Desember, langit Jakarta kerap terlihat biru
cerah berhias awan putih. Menurut data IQR, kualitas udara Jakarta mengalami perbaikan signifikan sedari awal bulan, kecuali jika dipayungi awan kelabu akibat mendung. Langit di atas wilayah Jakarta belakangan kerap terlihat bersih. Ini membuat jarak pandang menjadi lebih jauh. Di media sosial, beberapa warga Jakarta yang memposting kondisi tersebut sedari awal Desember. Malah, beberapa foto menunjukkan Gunung Gede Pangrango sampai terlihat dari wilayah Kemayoran, DKI Jakarta. Seiring jernihnya udara di atas Jakarta, kualitas udara di ibu kota ternyata mengalami perbaikan menurut data IQR. Sedari Desember, kualitas udara Jakarta jauh meningkat dibanding bulan sebelumnya. Pada Desember, Air Quality Index terburuk ada di angka 70, yakni pada 7 Desember, sementara terbaik ada di angka 41 pada tanggal 14 dan 15 Desember. Sementara pada Rabu, 16 Desember atau hari ini, Air Quality Index Jakarta menunjukkan angka 46. Level polusi udara di Jakarta termasuk kategori yang bagus. Air Quality Index terus berubah dari waktu ke waktu. Untuk diketahui, semakin tinggi angka Air Quality Index, maka tingkat polusi semakin besar dan statusnya menjadi tidak sehat dan bisa meningkat menjadi bahaya. IQI mempunyai rentang nilai antara 0 sampai 500. Kondisi udara Jakarta di Desember berbeda dengan bulan November. Masih dari situs IQR, Air Quality Index Jakarta sempat menyentuh angka 153 pada 23 November. Dengan angka itu, kualitas udara dianggap tidak sehat. Lebih jauh ke belakang, saat awal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pertama atau PSBB pada April 2020, Jakarta masih berada di 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Air Quality Index merupakan indeks yang digunakan air visual untuk menggambarkan tingkat polusi udara di suatu daerah. AQI dihitung berdasarkan 6 jenis polutan utama, yaitu PM2,5, PM10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu ganjil genap belum bisa diterapkan di Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Syarif Liputo mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat ganjil dan genap belum bisa diterapkan di DKI Jakarta. Sebab Dishub DKI Jakarta masih memantau tren penambahan kasus positif COVID-19. Syafrin beralasan, penerapan ganjil genap akan membuat masyarakat beralih menggunakan angkutan umum. Padahal, saat ini, operator angkutan umum masih membatasi kapasitas angkut tiap moda. Di sisi lain, angkutan umum kami masih membatasi kapasitasnya. Oleh sebab itu, kenapa kemudian dalam penerapan ganjil genap, selain kinerja lalu lintas, ada faktor jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta yang menjadi variabel penentunya, kata Syarif di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Rabu 16 Desember 2020. Lanjut berita selanjutnya. Hingga 2020, progres kereta cepat Jakarta-Bandung tembus 64,4%. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC hingga Desember 2020 telah mencapai progres 64,4%. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Chandra Dwi Putra, menyampaikan hal ini dalam acara peresmian Tunnel 1 KCJB di Jakarta pada hari Selasa 15 Desember 2020. Chandra menjelaskan, kapan realisasi tersebut terdiri dari 5 terowongan atau tunnel yang sudah rampung dibangun, yaitu Tunnel Walini, Tunnel 3, Tunnel 5, Tunnel 7, dan Tunnel 1. Selain itu, 1741 batang pier juga telah berdiri di sepanjang lintasan Jakarta dan Bandung dan siap untuk dihubungkan. Sementara saat ini,
KCIC telah menunggu pengiriman sebanyak 12.000 rel kereta cepat yang akan didatangkan dari Cina ke Jakarta. Chandra tak menyebut berapa jumlah anggaran yang telah dihabiskan hingga saat ini untuk pembangunan proyek KCJB. Namun, diketahui total pembangunan kereta cepat ini akan memakan anggaran sebesar 6 miliar US dollar atau sekitar 80 triliun rupiah. Sebanyak 25% dari total investasi tersebut bersumber dari equity dan pinjaman luar negeri 75%. Untuk pencairan yang sudah kami terima sekitar 55% dari total pendanaan 6.071 miliar dolar US, ungkap Chandra. Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang telah diinisiasi sejak tahun 2015. Proyek kereta cepat lahir dari kolaborasi dua negara yaitu Indonesia dan Cina yang merupakan salah satu dari proyek strategis nasional atau PSN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 51 tahun 2018. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dirancang sepanjang 142,3 km dengan 4 stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegal Luar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang berita DKI Jakarta dan kondisi terkini tentang ibu kota di masa pandemi COVID-19. Semoga info yang saya berikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.